Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah. Setiap manusia pasti menginginkan hidup yang tenang. Hidup yang jauh dari rasa cemas, gelisah, takut berlebihan, dan pikiran yang berputar tanpa henti. Kita semua ingin bangun dengan hati yang lapang, menjalani hari tanpa beban yang menekan dada, serta tidur dengan perasaan nyaman bahwa apapun yang terjadi, Allah selalu menjaga dan menguatkan kita. Namun kenyataannya, banyak dari kita yang justru hidup dalam kekhawatiran, terjebak dalam pikiran buruk tentang masa depan, dan sulit merasakan ketenangan meski sudah berusaha sekuat tenaga. Al-Quran sudah memberikan panduan yang jelas dan sangat indah tentang bagaimana cara hidup tenang, tanpa cemas dan gelisah. Allah telah menurunkan ayat-ayatnya bukan hanya sebagai petunjuk jalan hidup, tetapi juga sebagai obat hati, penenang batin, yang mampu meredakan segala gundah dan kegelisahan yang menghantui. Dan hari ini, kita akan membahas langkah-langkah yang diajarkan Al-Quran agar hati kita bisa stabil, pikiran kita bisa tenang, dan hidup kita bisa terasa lebih damai. Saudaraku, ketenangan pertama yang diajarkan Al-Quran berasal dari satu sikap hati, tawakal, yaitu menyerahkan segala urusan kepada Allah setelah kita melakukan usaha terbaik. Allah berfirman, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Al-Quran Surat At-Talaq 3. Ayat ini bukan hanya kalimat, tetapi janji ilahi yang menegaskan bahwa kecemasan manusia lahir karena terlalu banyak ingin mengendalikan apa yang sebenarnya bukan dalam kendalinya. Kita ingin segala hal berjalan sempurna sesuai rencana, ingin hidup tanpa hambatan, ingin masa depan tanpa risiko, ingin semua orang menerima kita tanpa kritik, dan ingin semua keputusan tepat tanpa salah. Tetapi Allah mengajarkan bahwa ketenangan bukan muncul saat semua rencana kita terjadi, melainkan ketika kita menyerahkan hasil akhir kepada Allah. Karena hanya Allah yang maha menentukan. Ketika hati memahami bahwa tugas kita hanya berusaha, bukan mengatur hasil, maka satu demi satu beban pikiran mulai gugur dari dada. Tawakal bukan pasrah tanpa gerak. Tawakal adalah bergerak dengan penuh kesungguhan, lalu berhenti menyiksa diri dengan ketakutan akan hasil. Orang yang tawakal bekerja sungguh-sungguh, tetapi tidak gelisah ketika hasilnya belum terlihat. Dia melangkah dengan tenang, karena tahu bahwa setiap usaha akan dibalas oleh Allah, meskipun seringkali bukan dalam bentuk yang ia bayangkan. Kegelisahan muncul ketika seseorang terlalu melekat pada hasil tertentu. Ia cemas jika gagal, ia takut jika tidak sesuai rencana, ia gelisah jika proses berjalan lambat. Namun orang yang bertawakal tidak seperti itu. Ia percaya bahwa apapun hasilnya, semuanya berada dalam perhitungan Allah, dan Allah tidak mungkin menzalimi hambanya. Dengan keyakinan ini, hati menjadi ringan menghadapi hidup. Banyak orang merasa hidupnya berat karena mereka memikul beban masa depan sendirian. Mereka mengira seluruh hidup harus mereka atur dengan kemampuan sendiri. Mereka lupa bahwa ada Allah yang sudah menulis takdir dengan sempurna. Bukan untuk membelenggu kita, tetapi untuk memberi kita rasa aman bahwa hidup ini tidak bergerak tanpa arah. Kita cemas karena membayangkan segala kemungkinan buruk, sementara Allah sudah menyiapkan solusi bahkan sebelum masalah itu datang. Ketika Al-Quran mengatakan Allah akan mencukupinya, itu berarti apapun kekurangan yang membuat kita cemas, rezeki, kesehatan, jodoh, pekerjaan, masa depan, semuanya akan dicukupkan oleh Allah sesuai kebutuhan kita. Bahkan para nabi dan sahabat, manusia terbaik yang pernah hidup, pun diuji dengan rasa takut dan kekhawatiran. Namun, Allah langsung memberikan obatnya melalui ayat. Cukuplah Allah menjadi penolong. Al-Quran Surat Al-Ahzab 3. Ungkapan cukuplah Allah adalah kalimat penenang yang bisa menghentikan badai kecemasan di hati. Ketika seseorang benar-benar meyakini bahwa Allah cukup baginya, maka apapun bentuk masalah yang datang, tidak akan mampu membuatnya runtuh. Masalahnya mungkin besar, tetapi hatinya lebih besar karena bertumpu pada Allah. Cemas datang dari pikiran yang berkata, bagaimana kalau gagal? Bagaimana kalau ini tidak berjalan? Bagaimana kalau aku tidak sanggup? Tetapi tawakal mengajarkan hati untuk berkata, jika Allah bersamaku, aku pasti dimampukan. Pikiran seperti ini memotong akar kecemasan, bahkan sebelum ia tumbuh. Kita tidak lagi dipenuhi bayangan buruk, karena kita yakin Allah memberi kita kemampuan tepat saat kita membutuhkannya. Kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil bukan sekadar bacaan, tetapi penyembuh batin yang membuat hati berdiri lebih tegak. Ketika hati sudah terbiasa bergantung kepada Allah, ujian tidak lagi terasa menakutkan. Orang yang bertawakal bukan berarti hidupnya mulus tanpa masalah. Tetapi ketika masalah datang,
hatinya tidak langsung runtuh. Ia tidak panik, tidak merasa sendirian, dan tidak merasa hidupnya berakhir. Ia berkata dalam hati, jika Allah memberi ujian ini, maka pasti ada kekuatan untuk menghadapinya. Inilah sumber ketenangan yang tidak dimiliki oleh orang yang hanya mengandalkan dirinya sendiri. Allah memberikan kekuatan tambahan kepada orang yang percaya bahwa Ia selalu membersamai mereka. Penyebab utama kecemasan adalah pikiran yang terus lari ke masa depan. Kita mengkhawatirkan hal-hal yang belum terjadi, belum tentu terjadi, dan mungkin tidak akan terjadi. Tetapi tawakal mengembalikan fokus kita pada hari ini, pada apa yang bisa kita lakukan sekarang. Allah tidak pernah meminta kita mengurus masa depan yang belum tiba. Yang diminta adalah menjalankan tugas hari ini dengan sebaik-baiknya. Ketika pikiran berhenti memaksa diri untuk mengontrol masa depan, hati menjadi lebih damai. Allah berjanji bahwa bersama kesulitan ada kemudahan. Dan itu bukan sekadar motivasi, tetapi hukum yang pasti dalam kehidupan. Setiap ujian datang dengan dua hal sekaligus, kesulitan dan kemudahan. Tetapi hati yang gelisah hanya melihat kesulitan, sementara hati yang bertawakal melihat keduanya. Itulah sebabnya orang bertawakal tetap bisa tersenyum di tengah cobaan. Mereka tahu bahwa ujian adalah bagian dari cara Allah meninggikan derajat dan membersihkan hati, bukan untuk menghancurkan mereka. Orang yang bertawakal memiliki ketenangan batin yang tidak bisa dipalsukan. Bahkan saat banyak orang merasa takut akan masa depan, kehilangan pekerjaan, tekanan hidup, atau sakit yang tidak kunjung sembuh, mereka tetap bisa berdiri teguh. Mereka bukan kuat karena dirinya sendiri, tetapi karena mereka tahu bahwa Allah tidak akan meninggalkan hamba yang bersandar kepadanya. Mereka memahami bahwa doa, usaha, dan tawakal adalah kombinasi yang tidak pernah gagal mendatangkan pertolongan Allah. Inilah langkah pertama untuk hidup tenang menurut Al-Quran, adalah melepaskan keinginan untuk mengontrol segalanya. Serahkan hasil kepada Allah, lakukan bagian kita, dan biarkan hati istirahat dari rasa takut dan khawatir yang tidak perlu. Karena ketika kita menyerahkan urusan kepada Allah, sebenarnya kita sedang membebaskan diri dari beban yang tidak seharusnya kita pikul. Dan pada saat itulah, ketenangan sejati mulai masuk ke dalam hati kita. Saudaraku, setelah hati kita belajar bersandar kepada Allah melalui tawakal, langkah berikutnya untuk meraih ketenangan menurut Al-Quran adalah zikir, yaitu mengingat Allah secara terus-menerus dalam setiap keadaan. Allah berfirman dengan tegas, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Perhatikan kata hanya yang menunjukkan bahwa tidak ada sumber ketenangan yang lebih kuat, lebih dalam, dan lebih tahan lama selain zikir. Karena hati manusia adalah ruang yang tidak bisa dibiarkan kosong. Jika tidak dipenuhi dengan ingatan kepada Allah, ia akan diisi oleh rasa takut, pikiran buruk, dan bisikan-bisikan yang melemahkan jiwa. Ketika kita berzikir, seketika itu juga hati seperti diberi cahaya yang menyingkirkan kegelapan gelisah yang selama ini menumpuk. Zikir bukan sekadar gerakan lisan yang mengucapkan kalimat tasbih atau tahmid. Zikir adalah keadaan hati yang selalu sadar bahwa Allah melihat, mendengar, dan membersamai kehidupan kita. Seseorang bisa menyebut nama Allah ribuan kali, tetapi hatinya tetap gelisah jika ucapannya tidak disertai kesadaran mendalam. Tetapi sebaliknya, seseorang bisa berzikir hanya dengan satu kalimat, Hasbunallah, Allahu Akbar, atau La ilaha illallah, dan hatinya langsung merasa damai jika kalimat itu lahir dari kedalaman keyakinannya. Zikir sejati adalah ketika hati bergetar karena merasakan kedekatan dengan Robnya. Dalam keseharian kita, pikiran sangat mudah dipenuhi oleh masalah hidup, pekerjaan yang tak selesai, masalah keluarga, kekhawatiran tentang rezeki, rasa tidak aman menghadapi masa depan, serta luka batin yang masih tersimpan dari masa lalu. Semua ini membuat hati menjadi sesak. Zikir berfungsi seperti jeda spiritual yang menenangkan, sebuah ruang untuk menarik napas panjang, memutus pola kecemasan, dan mengingatkan diri bahwa ada Allah yang mengatur segala sesuatu. Zikir bukan pelarian dari masalah, tetapi cara untuk memperkuat diri sebelum menghadapi masalah itu. Ketika kita menjadikan masalah sebagai pusat perhatian, maka masalah itu tampak semakin besar dan menakutkan. Tetapi ketika kita menjadikan Allah sebagai pusat perhatian, maka masalah itu mengecil, bahkan terasa sangat mungkin untuk diselesaikan. Zikir menggeser fokus hati dari ketidakmampuan diri menuju kekuasaan Allah. Inilah sebabnya zikir menjadi solusi paling cepat meredakan gelisah. Zikir seolah berkata kepada hati, tenanglah, ada Allah yang memegang kendalimu. Setiap kalimat zikir memiliki energi spiritual yang luar biasa. Ketika kita mengucapkan
Subhanallah, kita sedang memuji kesempurnaan Allah dan mengingat bahwa tidak ada kekurangan dalam ketentuannya. Ketika kita mengucapkan Alhamdulillah, kita sedang menumbuhkan rasa syukur yang merupakan obat paling mujarab bagi hati yang gundah. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, kita mengingat bahwa Allah lebih besar dari segala masalah yang membuat kita takut. Dan ketika kita mengucapkan La haula wala quwata illa billah, kita menegaskan bahwa tidak ada kekuatan kecuali dari Allah, sehingga kita tidak perlu memaksakan diri untuk terlihat kuat. Semua kalimat ini adalah penawar bagi hati yang letih. Al-Quran menggambarkan hati manusia seperti bejana yang akan dipenuhi oleh apapun yang paling sering ia pikirkan. Jika bejana itu dipenuhi oleh kecemasan dunia, maka hatinya menjadi rapuh, mudah panik, dan gelap. Tetapi jika bejana itu diisi oleh zikir, maka ia menjadi terang, kuat, dan tenang. Zikir membuat hati stabil, meskipun kondisi hidup tidak selalu stabil. Inilah mengapa para ulama mengatakan bahwa orang yang berzikir bukan berarti tidak punya masalah, tetapi mereka punya benteng yang membuat mereka tidak mudah roboh. Ada saatnya seseorang merasa hidupnya baik-baik saja, sehingga ia merasa tidak perlu memperbanyak zikir. Namun justru pada saat seperti itulah, hati paling mudah diserang oleh rasa sombong, lupa diri, dan lengah. Zikir bukan hanya dibutuhkan ketika kita punya masalah, tetapi diperlukan setiap saat agar hati tetap hidup. Hati yang tidak berzikir menjadi keras, kering, dan mudah terguncang oleh hal-hal kecil. Tetapi hati yang selalu mengingat Allah menjadi lembut, damai, dan kokoh menghadapi apapun yang akan terjadi. Banyak orang mencari ketenangan dengan cara-cara duniawi, pergi berlibur, menonton hiburan, tidur panjang, atau menjauh dari aktivitas. Semua itu dapat meringankan pikiran sesaat, tetapi tidak mampu menyentuh akar kecemasan yang berada di dalam hati. Al-Quran menegaskan bahwa ketenangan sejati adalah ketenangan yang bersumber dari Allah, bukan dari dunia. Zikir mengisi ruang kosong yang tidak mampu diisi oleh harta, hiburan, atau kesuksesan. Itulah sebabnya, seseorang yang kaya raya pun bisa gelisah jika hatinya kosong dari zikir. Ketika seseorang berzikir dengan penuh penghayatan, tubuhnya merespons, napas menjadi lebih pelan, detak jantung menurun, pikiran melambat, dan otot-otot tubuh menjadi rileks. Tetapi yang lebih penting dari itu, cahaya keimanan masuk ke dalam hati. Zikir menghidupkan kembali bagian jiwa yang selama ini mati karena beban pikiran. Hati yang hidup adalah hati yang mudah menerima ketenangan, mudah bersyukur, dan mudah memahami jalan keluar yang Allah berikan. Jadikan zikir sebagai teman dalam setiap langkah hidup. Tidak perlu menunggu waktu khusus. Cukup ucapkan dalam hati saat berjalan, saat berkendara, saat menunggu, saat cemas mulai muncul, dan bahkan saat kita tidak tahu harus melakukan apa. Zikir bukan hanya ritual, tetapi kebutuhan jiwa. Ia adalah nafas bagi hati. Dan ketika hati dipenuhi oleh zikir, tidak ada ruang bagi kecemasan dan kegelisahan untuk tinggal. Maka, siapapun yang ingin hidup tenang menurut Al-Quran, harus menjadikan zikir sebagai penopang kesehariannya. Bersabar dan teguh menghadapi ujian. Salah satu sumber terbesar dari kecemasan adalah ujian hidup yang datang tiba-tiba. Kehilangan pekerjaan, sakit yang tak kunjung sembuh, masalah keluarga, tekanan ekonomi, atau kekecewaan dari orang yang kita percaya. Al-Quran mengajarkan bahwa ketenangan bukan berarti hidup tanpa ujian, tetapi kemampuan menghadapi ujian dengan hati yang sabar dan yakin. Allah berfirman, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Al-Quran Surat Al-Baqarah 155. Menariknya, ayat ini tidak mengatakan berikanlah ujian kepada orang yang sabar, tetapi justru Allah memerintahkan agar orang sabar diberi kabar gembira. Artinya, kesabaran itu sendiri adalah pintu menuju ketenangan dan solusi, bukan sekadar respon pasif terhadap masalah. Kesabaran bukan berarti menahan emosi tanpa keluhan. Kesabaran adalah sikap hati yang tetap yakin bahwa Allah mengatur semuanya dengan tujuan yang baik. Meskipun saat ini tampak berat, orang yang sabar tidak berarti tidak merasakan sakit, sedih, atau kecewa. Mereka tetap manusia, tetap meneteskan air mata, dan tetap merasakan perih. Namun bedanya, mereka tidak membiarkan rasa sakit itu memutus hubungan mereka dengan Allah. Mereka tetap yakin bahwa setiap ujian adalah bentuk kasih sayang Allah yang ingin membersihkan dosa, meninggikan derajat, atau mengarahkan hidup mereka menuju sesuatu yang lebih baik. Allah menegaskan dalam Al-Quran bahwa setiap manusia pasti diuji. Kami pasti akan menguji kalian dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Al-Quran Surat Al-Baqarah
155. Perhatikan bagaimana Allah dengan jelas menyebutkan bentuk-bentuk ujian, rasa takut, kekurangan rezeki, kehilangan orang tercinta, dan kegagalan dalam usaha. Semua ini adalah bagian alami dari kehidupan. Ketika kita memahami bahwa ujian adalah bagian dari perjalanan hidup, kita berhenti bertanya, "Kenapa aku?" dan mulai berkata, "Apa yang Allah ingin ajarkan kepadaku?" Inilah pola pikir yang membuat hati tenang, meskipun berada di tengah badai. Seringkali kita merasa gelisah bukan karena ujian itu sendiri, tetapi karena kita menganggap hidup ini seharusnya selalu mudah. Kita mengira jika Allah mencintai kita, maka hidup harus berjalan mulus, padahal justru sebaliknya. Orang yang paling dicintai Allah, para nabi dan rasul, adalah orang yang paling banyak diuji. Nabi Ayub diuji dengan penyakit bertahun-tahun. Nabi Yusuf diuji dengan pengkhianatan. Nabi Ibrahim diuji dengan pengorbanan. Dan Nabi Muhammad SAW diuji dengan penolakan, peperangan, dan kehilangan orang-orang yang beliau cintai. Jika orang sebaik mereka diuji, maka kita pun pasti akan diuji. Tetapi ujian itu tidak pernah lebih berat dari kemampuan kita. Kesabaran bukan hanya bertahan, tetapi juga tetap percaya. Banyak orang bisa bertahan, tetapi hatinya penuh keluhan dan keraguan. Sabar yang diajarkan Al-Quran adalah sabar yang disertai keyakinan bahwa Allah tidak meninggalkan kita. Ketika seseorang berkata dalam hati, "Allah bersamaku," maka rasa gelisah mulai melemah. Ia tahu bahwa setiap air mata dicatat, setiap kesulitan dilihat, dan setiap perjuangan dihargai oleh Allah. Kesadaran ini membuat hati lebih kuat dari rasa takut yang mencoba menyerangnya. Dalam ujian hidup, seringkali setan membisikkan pikiran-pikiran negatif, "Hidupmu tidak akan membaik. Allah tidak peduli kepadamu. Semua ini sia-sia." Bisikan-bisikan ini sangat berbahaya, karena menumbuhkan kegelisahan yang tidak berujung. Tetapi orang yang sabar menjawabnya dengan iman, "Allah selalu melihatku, dan Allah tidak pernah menzalimi hambanya." Ketika hati melawan bisikan buruk dengan keyakinan, saat itu juga Allah memasukkan ketenangan kepada hati tersebut. Inilah rahasia mengapa sabar bisa meredakan gelisah. Sabar juga berarti menunda reaksi emosional yang berlebihan. Banyak kecemasan muncul karena kita terlalu cepat mengambil kesimpulan buruk, terlalu cepat panik, terlalu cepat merasa hidupnya hancur. Padahal seringkali masalah yang terlihat besar pada awalnya ternyata berubah menjadi sesuatu yang baik setelah kita melewatinya. Allah sering menyembunyikan hikmah di balik ujian agar iman kita semakin matang. Ketika kita belajar menahan emosi, memberi waktu untuk berpikir, dan mengembalikan semuanya kepada Allah, maka kegelisahan perlahan-lahan larut. Ada 3 jenis sabar menurut para ulama. Sabar dalam ketaatan, sabar menjauhi maksiat, dan sabar menghadapi ujian. Ketiganya membawa ketenangan. Sabar dalam ketaatan membuat hati ikhlas dan kuat menjalankan perintah Allah. Sabar menjauhi maksiat membuat hati bersih dari rasa bersalah yang menimbulkan kecemasan. Dan sabar dalam ujian membuat hati menerima bahwa Allah selalu punya alasan dalam setiap ketentuannya. Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin, karena semua urusannya adalah kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. Ini bukan kalimat puitis, ini adalah fakta spiritual bagi orang yang sabar. Orang yang sabar bukan berarti tidak pernah rapuh, tetapi mereka tidak membiarkan kerapuhan itu menguasai iman mereka. Mereka menangis kepada Allah, bukan kepada putus asa. Mereka mengeluh kepada Allah, bukan kepada keraguan. Dan setiap kali mereka kembali kepada Allah, hati mereka mendapat kekuatan baru yang tidak bisa diberikan oleh manusia. Kesabaran membuat hati kita terhubung dengan sumber kekuatan yang tidak terbatas, yaitu pertolongan Allah. Inilah mengapa orang yang sabar selalu tampak kuat meskipun hidupnya penuh ujian. Saudaraku, jika kita ingin hidup tenang tanpa cemas, maka kesabaran adalah pilar utamanya. Sabar bukan berarti diam tanpa harapan, tetapi tetap teguh meski keadaan belum berubah. Ketika kita sabar, kita sedang berkata kepada hati, "Tunggu sedikit lagi. Allah sudah menyiapkan sesuatu, dan janji Allah sangat jelas. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar." Jika Allah bersama kita, apa yang perlu kita takuti? Disinilah ketenangan sejati lahir, bukan dari keadaan, tetapi dari iman yang kokoh dalam jiwa. Menemukan ketenangan dengan tauhid dan tawakal. Saudaraku, ketenangan batin bukan hanya soal bagaimana kita mengelola emosi, tetapi juga bagaimana kita mengelola keyakinan. Semakin kuat tauhid seseorang, semakin kokoh pula hatinya berdiri menghadapi hidup. Sebab tauhid itu ibarat pondasi yang menegakkan seluruh bangunan jiwa. Allah berfirman bahwa Dialah satu-satunya tempat bergantung, tempat kembali, tempat meminta,
dan tempat bersandar atas segala hal yang terjadi. Orang yang hatinya lurus dalam tauhid akan jauh dari rasa takut terhadap makhluk, jauh dari rasa minder dalam menjalani hidup, dan jauh dari rasa panik terhadap masa depan, karena ia yakin bahwa semua yang menimpanya telah diatur oleh Allah yang Maha Bijaksana. Dan inilah yang membuat hatinya selalu damai, meski badai datang dari berbagai arah. Tawakal adalah buah dari tauhid yang benar, dan Al-Quran berulang kali mengajarkan bahwa barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukup baginya. Tawakal bukan berarti pasrah tanpa usaha, bukan pula berhenti bekerja dan menunggu keajaiban turun. Tetapi tawakal adalah ketenangan hati setelah kita melakukan yang terbaik. Ketika seseorang sudah berusaha sekuat tenaga lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah, maka hatinya tidak lagi disiksa oleh rasa cemas tentang apa yang mungkin terjadi. Ia percaya bahwa yang datang kepadanya adalah yang terbaik. Ia percaya bahwa takdir Allah mustahil salah. Dan karena kepercayaan inilah, hatinya menjadi sangat tenang, bahkan di situasi yang paling menakutkan sekalipun. Saudaraku, kegelisahan kita sering muncul karena kita merasa harus mengatur semuanya sendiri. Kita ingin mengendalikan masa depan, mengatur rezeki, mengatur apa yang orang lain pikirkan tentang kita, bahkan mengatur hal-hal yang sebenarnya bukan dalam kuasa kita. Inilah yang membuat hati lelah, sebab manusia memang tidak diciptakan untuk mengendalikan segalanya. Ketika seseorang mulai belajar menyerahkan hal-hal yang di luar kemampuannya kepada Allah, ketika ia berkata dalam hati, "Ya Allah, aku serahkan urusan ini kepadamu," maka saat itu juga beban di dadanya mulai terangkat perlahan. Ia merasakan ringan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dan itu adalah anugerah dari tawakal. Perhatikan bagaimana Al-Quran menggambarkan orang yang bersandar kepada Allah. Mereka digambarkan sebagai orang-orang yang tidak mudah takut, tidak mudah khawatir, tidak mudah goyah, meski dunia di sekitarnya bergetar. Mereka seperti pohon yang akarnya menghujam kuat ke tanah, sehingga angin sekencang apapun tidak mampu mencabutnya. Inilah gambaran orang yang hidupnya bertumpu pada tauhid dan tawakal. Mereka tampak biasa secara lahir, tidak memiliki kelebihan fisik atau harta yang berlimpah, tetapi hatinya memiliki kekuatan yang hampir tak pernah terlihat pada orang-orang yang jauh dari Allah. Saudaraku, ketenangan adalah hadiah yang Allah berikan kepada orang-orang yang menyerahkan hidupnya kepadanya. Allah menyebut ketenangan itu sebagai sakinah, yaitu ketentraman yang diturunkan langsung ke dalam hati hamba-hamba yang beriman. Ketika sakinah turun, seseorang dapat menghadapi hal yang paling menakutkan tanpa kepanikan, dapat menghadapi kehilangan tanpa histeris, dan dapat menghadapi masa depan tanpa rasa gentar. Sakinah bukan sekadar perasaan nyaman. Ia adalah kekuatan spiritual yang membuat seseorang tegar ketika orang lain runtuh. Dan sakinah itu hanya turun kepada orang-orang yang hatinya selalu terhubung dengan Allah. Tawakal mengajarkan kita untuk menerima bahwa hidup ini memiliki batas yang tidak bisa kita kendalikan. Kita hanya bisa mengatur usaha, tetapi tidak bisa mengatur hasil. Kita bisa merencanakan, tetapi Allah yang menentukan. Ketika seseorang memaksa dirinya untuk memastikan setiap detail hidup berjalan sesuai keinginannya, ia pasti akan hidup dalam tekanan. Sebaliknya, orang yang memiliki tawakal akan bisa berkata, "Aku sudah berusaha, sisanya aku serahkan kepada Allah." Dan kalimat sederhana itu, jika keluar dari hati yang yakin, mampu memadamkan api kecemasan yang biasanya berkobar dalam dada manusia. Saudaraku, mari kita jujur. Sebagian besar rasa cemas dan gelisah yang kita rasakan itu muncul karena kita terlalu banyak memikirkan apa yang belum terjadi. Kita takut gagal, takut miskin, takut ditinggalkan, takut tidak mendapat rezeki, takut masa depan tidak sesuai harapan. Padahal Allah sudah menjamin bahwa setiap makhluk sudah ditetapkan rezekinya. Tidak ada satupun dari kita yang akan mati sebelum rezekinya disempurnakan. Ketika seseorang benar-benar memahami janji ini, ia akan berhenti hidup dalam ketakutan. Ia tidak lagi gelisah memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Ia lebih tenang menjalani hari demi hari, karena ia yakin bahwa apapun yang terjadi, Allah tidak akan menelantarkannya. Perhatikan kisah para nabi. Mereka adalah manusia paling bertawakal, dan karena itu, merekalah manusia yang paling tenang. Ketika Nabi Musa dikejar Firaun dan pasukannya, Bani Israel berkata, "Kita pasti tertangkap." Tetapi Musa menjawab dengan tenang, "Tidak, sesungguhnya Tuhanku bersamaku, dan Dia pasti akan memberi petunjuk kepadaku." Keyakinan semacam ini tidak mungkin lahir dari orang yang hatinya goyah. Ini lahir dari tauhid yang paling murni. Dan Al-Quran mengajarkan agar kita meneladani keyakinan semacam ini, agar kita bisa hidup tanpa cemas,
meski dihadapkan pada masalah yang terasa menyesakkan. Begitu juga Nabi Muhammad SAW dalam banyak peristiwa sulit, seperti ketika berada di dalam gua saat dikejar kaum Quraisy. Beliau berkata kepada Abu Bakar, "Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Kalimat ini saja cukup untuk memadamkan seluruh ketakutan. Karena bagi seorang mukmin, ketika ia yakin Allah bersamanya, maka tidak ada lagi yang perlu ditakuti. Inilah pelajaran yang perlu kita bawa dalam hidup sehari-hari. Bahwa semakin kita yakin Allah selalu bersama kita, semakin hilang rasa cemas dan gelisah dalam hidup. Saudaraku, bagian terpenting dari ketenangan hidup bukanlah ketika masalah menghilang, tetapi ketika hati tetap tenang, meskipun masalah itu masih ada. Dan ketenangan semacam ini hanya muncul dari hati yang selalu bertumpu kepada Allah. Maka kuatkan tauhid kita, perkuat tawakal kita, dan latih diri untuk menyerahkan seluruh urusan kepadanya setelah berusaha sebaik mungkin. Ketika ini menjadi kebiasaan, maka kita akan merasakan hidup yang jauh lebih ringan, jauh lebih damai, dan jauh lebih stabil. Sebab hati yang bersandar kepada Allah adalah hati yang tidak pernah ditinggalkan oleh ketenangan. Menjaga ketenangan dengan istiqomah dan syukur. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah kita mempelajari berbagai kunci ketenangan dari Al-Quran, mulai dari zikir, sabar, tauhid, hingga tawakal, maka langkah terakhir yang harus kita lakukan agar ketenangan itu bertahan lama adalah istiqomah. Karena ketenangan itu bukan sesuatu yang datang sekali lalu menetap permanen. Ia seperti cahaya yang harus dijaga agar tidak padam, seperti tanaman yang harus dirawat agar tetap hidup, dan seperti air yang harus terus mengalir agar tidak menjadi keruh. Orang yang hidupnya tenang bukan berarti hidupnya tanpa masalah, tetapi ia memiliki kebiasaan-kebiasaan yang membuat hatinya selalu kembali kepada Allah setiap kali badai melanda. Inilah yang disebut istiqomah, keajegan dalam kebaikan, konsistensi dalam ibadah, dan ketetapan hati dalam mengikuti petunjuk Allah. Istiqomah bukanlah hal yang mudah, saudaraku. Gangguan dunia, godaan hawa nafsu, dan bisikan setan tidak pernah berhenti mencoba menjerumuskan hati manusia ke dalam kecemasan, kesedihan, dan kegelisahan. Karena itu, Al-Quran berulang kali mengingatkan agar orang beriman selalu menjaga diri, selalu kembali kepada Allah, dan tidak membiarkan dirinya terlena. Orang yang istiqomah bukan berarti tidak pernah jatuh, tetapi ketika ia jatuh, ia cepat bangkit. Ketika ia lalai dari zikir, ia cepat mengingat. Ketika hatinya mulai gelisah, ia kembali membaca ayat-ayat Allah. Dan kemampuan untuk kembali inilah yang membuat ketenangan hatinya tidak mudah hilang. Saudaraku, ada satu rahasia besar yang sering dilupakan manusia, bahwa rasa syukur adalah salah satu kunci ketenangan yang paling kuat. Al-Quran menyebutkan bahwa syukur bukan hanya membuat rezeki bertambah, tetapi juga membuat hidup menjadi lapang. Seseorang yang terbiasa melihat nikmat yang ia miliki akan jauh lebih tenang dibandingkan orang yang hanya fokus pada apa yang kurang. Orang yang bersyukur memiliki mata yang berbeda. Ia tidak mudah iri, tidak mudah kecewa, dan tidak mudah merasa hidupnya kosong. Sebab ia tahu bahwa setiap hari selalu ada nikmat yang Allah titipkan kepadanya, meski nikmat itu tidak selalu berupa harta atau kemewahan. Salah satu sebab terbesar manusia gelisah adalah karena ia terlalu fokus pada apa yang belum dimilikinya. Ia lupa menghargai apa yang sudah ada di genggamannya. Padahal, jika kita berhenti sejenak dan merenungkan apa yang Allah berikan, kita akan melihat bahwa nikmatnya datang bertubi-tubi tanpa kita minta. Nikmat kesehatan, nikmat keluarga, nikmat akal, nikmat kesempatan, nikmat iman, dan nikmat hidup. Setiap tarikan napas saja adalah karunia besar yang tidak bisa dibeli siapapun. Kesadaran semacam ini, jika kita latih setiap hari, akan membuat hati sangat tenang. Karena orang yang bersyukur adalah orang yang hidupnya penuh penerimaan, bukan penolakan. Saudaraku, syukur juga memiliki kekuatan yang sangat indah. Ia memutus rantai perbandingan sosial yang membuat banyak manusia stres. Al-Quran mengajarkan agar kita tidak iri terhadap apa yang Allah berikan kepada orang lain, karena setiap orang telah memiliki bagiannya masing-masing. Orang yang bersyukur tidak mengukur kebahagiaan dengan standar orang lain. Ia tidak merasa hidupnya gagal hanya karena hidupnya tidak seperti kehidupan seseorang yang ia lihat di media sosial. Ia mengukur dirinya dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya, bukan dengan standar yang diciptakan manusia. Dan karena itu, ia hidup lebih damai, lebih puas, dan lebih ringan menjalani hari. Syukur bukan hanya ucapan Alhamdulillah,
tetapi cara pandang terhadap hidup. Ketika seseorang melatih dirinya melihat sisi baik di setiap keadaan, ia akan menemukan bahwa bahkan dalam musibah sekalipun, Allah menyimpan kebaikan yang tersembunyi. Kadang Allah mengambil sesuatu agar kita lebih dekat kepadanya. Kadang Allah menunda sesuatu agar kita lebih siap menerimanya. Kadang Allah memberi ujian agar hati kita menjadi lebih kuat. Orang yang bersyukur melihat ini sebagai tanda cinta Allah, bukan sebagai bentuk hukuman. Dan cara pandang ini membuat hatinya jauh dari cemas dan gelisah. Selain syukur dan istiqomah, ada satu lagi kebiasaan penting yang sangat ditekankan Al-Quran untuk menjaga ketenangan hati, yaitu menjaga hubungan dengan orang-orang saleh. Lingkungan hati menentukan kestabilan jiwa. Ketika seseorang dikelilingi oleh teman-teman yang penuh zikir, penuh nasihat, penuh ketenangan, dan penuh dorongan menuju kebaikan, maka ia akan ikut tenang. Sebaliknya, ketika ia terlalu sering berada di lingkungan yang penuh keluh kesah, penuh keluhan, penuh pesimisme, dan penuh maksiat, maka hatinya akan ikut gelisah, meski ia tidak menyadarinya. Karena itu, memilih lingkungan adalah bagian dari menjaga ketenangan batin. Saudaraku, menjaga ketenangan berarti menjaga kualitas diri. Dan untuk menjaga diri, kita membutuhkan kebiasaan rutin, membaca Al-Quran setiap hari, meskipun hanya beberapa ayat, meluangkan waktu untuk zikir pagi dan petang, memperbanyak istighfar, serta menjaga sholat tepat waktu. Kebiasaan-kebiasaan ini bukan sekadar ritual, tetapi makanan bagi hati. Ketika hati kenyang dengan zikir dan ayat-ayat Allah, ia tidak mudah lapar oleh bisikan setan yang menimbulkan kecemasan. Semakin sering kita berhubungan dengan Allah, semakin kuat benteng ketenangan yang Allah bangun dalam diri kita. Dan yang terakhir, saudaraku, jangan pernah lupa bahwa ketenangan adalah anugerah yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang Dia cintai. Semakin dekat seseorang kepada Allah, semakin luas ketenangan yang Allah tanamkan di hatinya. Maka jangan mencari ketenangan di luar diri, apalagi menggantungkan ketenangan pada dunia. Dunia ini selalu berubah, tetapi Allah tidak pernah berubah. Dunia bisa mengecewakan, tetapi Allah tidak pernah mengecewakan. Dunia bisa membuat gelisah, tetapi Allah selalu memberi ketentraman. Maka pastikan hati kita tetap berada di jalannya, agar ketenangan itu selalu menyertai langkah kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah, inilah kunci terakhir dalam perjalanan panjang kita menuju hidup yang tenang menurut Al-Quran. Menjaga hati agar tetap lembut, tetap dekat kepada Allah, tetap bersyukur, dan tetap konsisten dalam kebaikan. Ketika kita menjadikan ini sebagai gaya hidup, bukan hanya sebagai teori, maka kita akan merasakan perubahan besar dalam batin kita. Hidup akan terasa lebih damai, pikiran lebih ringan, hati lebih lapang, dan perjalanan hidup lebih mudah. Karena orang yang hatinya dijaga oleh Allah, itulah orang yang hidupnya penuh dengan ketenangan tanpa cemas dan gelisah. Semoga apa yang kita bahas dalam video ini menjadi pengingat lembut bagi hati kita, menjadi penenang bagi jiwa kita, dan menjadi cahaya yang menuntun hidup kita menuju ketentraman yang Allah janjikan dalam Al-Quran. Jika hari ini hati kita lebih tenang walau hanya sedikit, itu adalah tanda bahwa Allah sedang membimbing kita kembali kepadanya. Jangan berhenti di sini. Mari terus perbaiki diri, terus dekatkan hati kepada Allah, dan terus hidup dengan penuh syukur serta kesadaran bahwa ketenangan sejati hanya datang darinya. Dan sebelum kita akhiri, izinkan saya mengajak saudaraku semua, jika video ini bermanfaat, jika kata-kata yang disampaikan mampu menghadirkan ketenangan dalam hatimu, jangan lupa klik like sebagai tanda dukunganmu. Silakan tinggalkan komentar tentang apa bagian yang paling menyentuh atau membantu dirimu. Siapa tahu komentarmu menjadi inspirasi dan penyemangat bagi saudara kita yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini, agar kita bisa terus belajar bersama, menguatkan hati bersama, dan memperbanyak kebaikan bersama dalam perjalanan menuju ridho Allah. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.